udah bulan puasa guys, tapi kalian bingung nih lagi cari mobil yang di bawah 200 jutaan. Ini dia Toyota Kijang Innova 2.0 yang tipe G Luxury 2015. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di mobilbagus.id bersama gue Jose. Nah, lagi di bulan suci Ramadan pasti pada lagi nyari mobil-mobil buat mudik yang mobil-mobil 3 baris pastinya. Dan kedepannya mungkin kita akan lebih banyak konten di mobil-mobil 3 baris. Salah satunya yaitu Kijang Innova ini ya, yang 2.0 tipe G Luxury tahun 2015, tapi yang ini versi Matic. Nah, kita akan membahas ya secara eksterior, interior, dan beberapa fitur-fitur unggulan dari mobil Kijang Innova ini yang sudah terkenal lama mobil keluarga ternyaman di line up Toyota. Oke, langsung aja kita ke bagian depan dulu ya pastinya. Nah, ini adalah mobil Kijang Innova facelift sebelum Innova Reborn ya. Jadi ini panggilannya Innova Barong. Kenapa disebutnya Innova Barong? Karena kalau kita lihat bagian grillnya ini mirip-mirip sama makhluk mitologi yang dari Bali, yaitu barong. Nah, nanti kalian cocokin sendiri ya. Mungkin boleh editor nanti tampilkan di sampingnya ada foto barong. Nah, jadi di bagian grillnya ini sudah pasti aksennya berwarna chrome ya. Kemudian juga kita lihat di bagian sini dia memang agak mirip-mirip Nissan, tapi bukan Toyota yang ngikutin Nissan. Jadi khasnya Toyota memang seperti ini ya, bagian Kijang Innova terutama. Jadi benar-benar keren banget, dan desainnya ini bisa dibilang timeless ya. Mungkin sampai tahun 2030 pun mobil ini bakal masih kelihatan cakep banget guys, karena bentukan chrome-nya gini. Desain grillnya ya maksudnya ya. Nah, kemudian untuk yang bawah ini juga dia bagian bumpernya itu nggak berwarna chrome dan dia tidak ada lubang lagi ya. Jadi untuk lubang kisi-kisi grillnya cuma ada di bagian atas aja. Jadi di bawahnya ini nggak ada. Ini berwarna hitam doff ya. Nah, kemudian untuk headlampnya sendiri memang belum LED, tapi dia sudah ada aksen-aksen chrome seperti ini melintang ya. Kemudian juga kayak kalau kita lihat sekilas kayak burung ya motifnya ya. Bukan motif sih, maksudnya kayak bentuknya kayak burungnya gitu, nggak tahu kenapa kelihatannya. Jadi tapi keren banget sih ini. Kemudian juga untuk fog lampnya sendiri dia warnanya berwarna hitam di bagian sini, aksen-aksennya ya, jadi tidak berwarna chrome. Dan ini mobil kelihatan sporty abis karena kita lihat di bagian bumpernya ini dia kalau misalnya yang Innova biasa yang sebelum facelift ya, dia kayak apa ya, kurang sporty aja gitu, kayak cuma ya udah mobil keluarga biasa gitu. Tapi untuk yang di tipe ini dia ada tambahan kayak body kit gitu mungkin ya, jadi kayak kelihatan lebih sporty gitu bagian bawahnya. Nah, kita langsung ke bagian samping ya. Nah, kita beralih ke bagian kaki-kaki ya. Dan untuk kaki-kakinya sendiri dia sudah mendapat modifikasi dari owner sebelumnya. Mereknya mungkin saya kurang tahu ya ini merek apa, tapi yang jelas untuk profil lebar sendiri itu di 225/50, ringnya 18 inci. Jadi karena ringnya besar, ini terlihat mobilnya tuh terlihat lebih gagah gitu, gagah dan lumayan sporty ya kalau kita lihat palang-palang ininya apa namanya, velgnya. Dan ditambah lagi kan tadi di bagian depannya bumpernya tuh ada kayak body kit juga. Nah, jadi desainnya tuh sportinya dapat, tapi kekeluargaannya juga dapat. Asik, kekeluargaan gak tuh maksudnya, tapi desain mobil keluarganya ya maksudnya ya. Nah, kita beralih ke bagian samping. Di bagian samping ini kita menemukan ada talang air ya, tapi di atas tidak ada roof rail, jadi talang air aja. Kemudian juga untuk kaca spionnya sendiri dia berwarna satu ragam dengan bodinya, dan di sini disematkan dengan lampu sein ya. Tapi dia di sini ada dua warna ya, two tone ya. Jadi di sini ada warna hitamnya. Nah, kemudian untuk di pintunya sendiri kita bisa melihat aksen tambahannya memanjang sampai ke bagian belakang ya. Jadi benar-benar ditambahkan kesan sporty abis nih. Di bagian bawahnya juga ada side skirt gitu. Jadi meskipun tidak ada pijakan ya seperti Kijang yang lama, kan Kijang yang lama itu ada footstepnya ya. Tapi untuk yang di Kijang Innova Barong ini dia cuma ada paling ya ini aja nih, apa namanya, side skirtnya. Jadi aksen-aksennya tuh, lekukan-lekukannya tuh aerodinamis gitulah. Meskipun ini mobil keluarga ya, tapi sekali lagi kesan sportinya dapat banget guys. Nah, untuk handle pintunya sendiri yang gue suka dia sudah berwarna chrome ya, tidak menyatu dengan warna body. Nah, kalau kita beralih ke bagian belakang juga sama, dia handle pintunya sudah berwarna chrome. Tadi ini aksennya juga sampai ke belakangnya, dan side skirtnya beserta ininya nih.
Jadi kalau misalnya kita buka pintu itu nggak langsung kena ke tembok, jadi nggak lecet gitu. Dan juga kalau misalnya di samping kita ada mobil mepet juga aman ya mobil sampingnya, karena ini bahannya karet. Ini tambahan ya. Untuk profil bannya sendiri juga sama dengan profil ban depan. Dan untuk kap bensinnya juga kayaknya sepertinya sudah diganti, jadi bentuknya lebih mewah gitu ya. Ada tonjolan-tonjolan gini ya, dan ada emboss Innova-nya di sini. Nah, kita beralih ke bagian belakang ya guys. Nah, ini yang unik guys mobilnya. Jadi di bagian depan kanan kita bisa menemukan antena konvensional, yaitu kayak antena radio gitu ya. Tapi di belakang kita bisa menemukan aksen juga antena shark fin ya. Wah, antenanya jadi ada double nih guys. Mantep ya. Nah, kemudian juga meskipun ini mobil keluarga, tapi dia tetap disematkan area-area sportinya sampai ke bagian belakang ya, yaitu berupa spoiler yang dilengkapi dengan reflector lamp. Kemudian juga kacanya gede banget ya. Dan di sini juga ada aksen chrome yang sangat manis yang memanjang dari kanan sampai ke sebelah kiri. Kemudian juga aksen chrome-nya ini nggak pelit nih. Jadi ini ada 1, terus 2, 3, nah, banyak lah pokoknya lah aksen chrome-nya. Jadi menampilkan kesan mewah ya kalau aksen chrome itu. Kemudian juga ada lambang Toyota di sini, dan untuk tulisan Kijang Innova-nya ada di sebelah kiri, dan di sebelah kanan biasanya tipe mobilnya yaitu 2.0G Luxury. Nah, kita beralih ke bagian bawah sedikit. Kita bisa menemukan kamera parkir mundurnya di sebelah sini ya, dekat plat nomor. Kemudian juga untuk 2 titik sensor parkir kita bisa temukan di bagian belakang. Jadi nggak 4 titik ya, tapi 2 titik aja. Dan kemudian di bawahnya ini kita bisa menemukan reflektor lamp kecil ya di sini, di bagian kanan sebelah kiri. Dan di sini juga tuh kalau kita lihat ke bagian bawah ini kayak ada ala-ala diffuser gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas nanti bisa dilihat ya di bagian depan, samping, kemudian di bagian belakang. Mobil ini tuh desainnya tuh nggak kaku gitu loh. Jadi banyak banget lekukan-lekukan dan kayak apa ya, garnish gitu ya. Jadi manis gitu kesannya mobil ini, dan mewah, dan tapi sporty juga dapat. Nah, kita langsung lihat aja di bagian dalamnya ya seperti apa. Nah, jadi di bagasi ini memang tidak seluas mobil-mobil yang 2 baris ya. Ukurannya selayaknya mobil 3 baris pada umumnya. Jadi ini cukup banget lah kalau misalnya mau naruh barang juga gampang. Ini tinggal dilipat baris ketiganya. Tapi kalau misalnya bawa barang nggak terlalu banyak juga bisa nggak usah dilipat gitu, taruh aja di sini masih muat kok. Yang kita bisa temukan juga ada beberapa toolkit seperti P3K, kemudian segitiga pengaman, dan ada juga kayak dongkrak gitu. Dan di sini ada jaring juga ya. Jadi kalau misalnya biar barang nggak berantakan tinggal dipasang aja. Ini ada pengaitnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan kalau kita lihat sini ada tempat penyimpanan juga, tempat penyimpanan perkakas lainnya sebelah kiri sini ya. Nah, untuk lampu senjanya juga tidak ada, karena lampu senjanya nanti ada di bagian dalam. Tapi kita akan lihat ya ketika kita sudah membahas bagian interior. Kita tutup dulu. Dan sekarang kita akan langsung beralih saja ke bagian sektor mesin. Oke, let's go. Nah, seperti ini ya dapur pacu dari Toyota Kijang Innova yang tipe G 2.0 yang bensin. Nah, untuk yang mesin bensin ini, kode mesinnya ada di sini 1TR-AT. Nah, jadi kita bisa temuin macam-macam kode mesin yang ditemukan yang ada di Innova ya, kayak misalnya ada istilahnya 2GD atau 1GD atau apalah pokoknya kayak gitu. Itu istilahnya kalau misalnya untuk anak-anak Innova ya yang biasa suka di komunitas-komunitas gitu. Nah, untuk mesinnya sendiri ini berkapasitas 2000 cc. Sekali lagi ini mesinnya matic dan 4 percepatan. Dan dengan mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 136 horsepower dan dengan torsi puncak sebesar 186 Nm. Nah, mungkin orang-orang akan banyak yang bilang kayak nanggung banget kalau misalnya beli Innova bensin, mendingan Innova diesel, lebih irit, tenaga lebih dapat gitu. Terus solar juga murah. Jangan salah guys. Meskipun ini Innova bensin, tenaganya juga nggak kalah sama Innova yang diesel. Memang torsinya tidak sebadak Innova diesel ya. Tapi Innova bensin ini sebenarnya kalau misalnya kalian pakai di perkotaan juga cukup kok. Kalau misalnya mau pakai mudik di jalan tol juga tenaganya ada lah. Nggak mungkin mobil kayak gini nggak ada tenaganya gitu. Jadi apalagi bahan bakar bensin itu lebih murah daripada bahan bakar diesel. Dengan catatan bukan solar ya. Kalau misalnya pakai Pertamax sama pakai misalnya Pertadex deh misalnya, ya pasti lebih murah Pertamax dong. Jadi ya jatuhnya mungkin akan lebih sama aja ya, beda tipis lah gitu. Jadi bisa dipertimbangkan lah Innova bensin ini. Oke, kita
Langsung lihat aja dalamnya ya, tapi kita tutup dulu. Nah, ini dia interior dari Innova Barong tahun 2015 ya. Tanpa langsung berlama-lama lagi, kita nyalain. Dan ini yang unik guys, kalau misalnya kalian mau punya mobil yang bisa ngebangunin keluarga kalian sahur, misalnya supaya nggak telat, mobil ini cocok guys, karena cold startnya yang terkenal bisa ngebangunin 1 RT. Oke, kita langsung nyalain ya. Nah, karena kebetulan mobil ini tadi kita sudah pakai jalan-jalan beberapa saat, jadi nggak seberisik ketika mobilnya baru awal dipanasin ya. Jadi nggak seberisik pas di cold start. Tapi kalau misalnya ada tetangga kalian atau teman kalian yang punya Innova bensin, misalnya lagi belum dipanasin, kalau penasaran mau dengar suaranya, coba kalian yang cold start, bisa bangunin 1 RT dah pokoknya. Oke, karena panas kita nyalakan dulu AC-nya sedikit ya. Nah, kita akan langsung bahas aja ya interiornya. Pertama dari sebelah kanan dulu ya. Jadi untuk sebelah kanan ini sederhana ya. Bagian door trimnya ini kita hanya menemukan power door lock, power window lock, sama power window-nya, dan sisi yang auto itu cuma di sisi drivernya aja. Nah, masih berfungsi dengan baik ya guys. Tuh. Nah, untuk aksen door trim sendiri ini ada blue drew-nya, jadi keren, menampilkan kesan mewah. Selain chrome, blue drew itu juga menampilkan kesan mewah ya. Dan kemudian untuk handle pintunya juga belum chrome ya, jadi kayak ya udah door trimnya kayak gini aja. Kemudian untuk di bagian bawah sini ada door pocket dan juga ada cup holdernya. Nah, untuk di bagian dashboard sendiri warnanya juga sama seperti di door trim ya, tapi dia kayak 2 warna ini. Kepencet guys. Nah, untuk di bagian dashboard ini, di bagian pojok kanan bawah sini kita bisa menemukan pengaturan spionnya sudah elektrik, namun sayangnya belum auto retract guys. Nah, dan di sini juga sebelah tombol spion, di sini ada tombol ini ya, bukan tombol, sorry. Kok gue belibet sih? Udah lama gak nge-host. Tuh dia. Nah, di bagian pojok kanan bawah sini, bagian dashboard, situ ada pengaturan kaca spion yang sudah elektrik, namun sayangnya belum auto retract. Nah, di sebelah pengaturan kaca spion sini ada ini ya, sensor alarmnya ini ya, yang dia bakal ngedap-kedip kalau misalnya kita udah matiin mobilnya. Dan kita ke bawah sedikit, di sini ada 2 tuas seperti biasa ya. 2 tuas ini untuk membuka kap mesin bagian depan dan kap bensin. Kap bensinnya ada sebelah kiri tadi kalau kita lihat ya, bukan sebelah kanan. Nah, sayangnya kalau kita lihat di bagian setir ini polos ya, nggak ada audio steering switchnya. Dan untuk pengaturan setir sendiri, dia hanya bisa tilt up dan tilt down, namun belum bisa teleskopik. Nah, di bagian ini di bagian wipernya, intervalnya kita bisa atur. Dan untuk di bagian headlampnya sendiri dia juga belum auto ya, tapi kita bisa atur sebagian sini. Dan ada fog lampnya juga ya, diatur bisa di sebelah sini. Nah, dan untuk speedometer sendiri dia masih analog ya, jadi yang digital ini hanya di bagian odometernya, kemudian trip A dan trip B nya. Sisanya untuk kayak takometernya dan lain-lainnya nih masih berupa jarum semua ya. Kemudian juga untuk indikator suhu dan bensin juga semuanya masih menggunakan jarum atau analog. Nah, kita langsung beralih ke bagian fitur hiburan yang ada di tengah sini ya. Jadi untuk fitur hiburannya sendiri sudah cukup lengkap. Dia ada pastinya ada radio, kemudian juga CD, kemudian aux, USB, iPod. Namun sayangnya belum ada Bluetooth guys. Jadi kalau misalnya mau ditambahin Bluetooth, mungkin kalian bisa tambahin sendiri atau dimodif sendiri ya audionya. Tapi yang jelas ini ada slot USB-nya dan juga ada slot untuk aux ya di sini, dan pastinya sini sudah didukung oleh Dolby Digital, jadi pastinya audionya sudah clear nih. Nah, kemudian di atas tengah sini dia ada untuk nunjukin udah jam berapa ya. Di sini sekarang sudah jam 1 siang, dan di sini ada pengaturan untuk membuka tutup ini ya, sirkulasi. Dan di sini ada tombol hazard, dan untuk putaran AC-nya sendiri pengaturannya dia masih menggunakan knob kompor seperti ini ya. Nah, untuk pengaturannya dia hanya bisa di atas dan di kaki aja. Nah, tapi karena saya butuhnya yang di bagian atas, jadi saya yang pakai yang kaki aja. Maksudnya bagian atas. Kemudian di sini kita bisa menemukan mini storage. Nah, mini storage ini mungkin kita bisa taruh koin
atau misalnya permen gitu-gitu ya. Dan di bagian bawah sini ada tombol sensor parkir, jadi kita bisa nyalain atau matiin tombol sensor parkir ya. Nah, kalau dinyalain ada bunyi kayak gitu. Kemudian juga ada untuk nyalain ini ya, rokok nih. Tapi kebetulan saya tidak merokok guys, jadi saya tidak perlu ini. Dan sisanya di sebelah kiri, di sini ada beberapa slot tombol. Kalau misalnya kalian mau modif mobil ini, misalnya mau ditambahin kayak tombol-tombol gitu, ini sudah disediakan beberapa slot ya oleh Toyota. Nah, di bagian tengah sini, di bagian bawah sini ada storage juga cukup kecil ya. Jadi tidak bisa taruh barang banyak-banyak. Dan di sini ada 2 buah cup holder. Dan pastinya karena mobil ini matic, jadi pengaturan transmisinya ada di sini ya, persnelingnya. Dan sini ada shift lock. Kemudian untuk handbrake-nya sendiri ada di sebelah sini. Dan konsol box-nya kita lihat. Nah, konsol box-nya cukup besar ya. Memang tidak ada power outlet karena power outlet-nya tadi masih menyatu dengan ini ya, yang buat nyalain rokok. Nah, kita langsung beralih ke bagian penumpang depan. Di penumpang depan ini untuk storage-nya dia tidak soft opening ya. Nah, nanti tolong dikat ya. Nah, untuk storage-nya ini juga cukup luas ya. Kalau misalnya kalian mau naruh beberapa barang gitu, misalnya mau naruh tisu ya biasanya terutama. Nah, dan untuk joknya sendiri juga enak banget nih. Bahannya bener-bener kayak mewah gitu ya. Memang tapi resikonya kalau jok dengan bahan kayak gini cepet kotor ya, kalau misalnya kena kayak minuman tumpah atau ada misalnya nggak sengaja kecoret tinta gitu ya. Jadi harus ekstra hati-hati guys bahan bludru gini. Nah, kita beralih ke bagian atas. Untuk sun visor-nya memang tidak dilengkapi dengan vanity mirror di bagian depan ya. Jadi hanya untuk kayak cup holder aja nih, atau misalnya karcis parkir. Kemudian untuk sisi sun visor penumpang depannya ditemukan vanity mirror, namun tidak ditemukan lampunya. Nah, kita tutup lagi. Dan untuk kaca spion tengahnya sudah day and night view untungnya ya. Nah, di bagian depan rasanya udah lengkap nih. Langsung kita beralih aja ke bagian baris kedua, karena cukup menarik nih di baris keduanya. Nah, kita sudah di baris kedua nih guys. Di baris kedua ini rasanya enak banget karena sudah captain seat guys. Jadi captain seat ini udah pasti ada armrestnya di bagian tengah. Nah, memang mobil ini kan penggerak roda belakang ya. Jadi karena penggerak roda belakang, jadi gardannya lumayan gede nih di bagian tengah nih ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian mau ke baris ketiga ke belakang, jadi enak banget, tinggal dilipat armrestnya, kalian tinggal pindah. Tapi ini kita pasang dulu armrestnya ya. Nah, untuk door trimnya sendiri dia warnanya juga sama di bagian depan. Kemudian juga aksen bludrunya juga kita bisa temukan ada di sini ya. Jadi tidak pelit nih, aksen-aksen kayak gini nih, enak banget nih. Kemudian juga untuk door pocketnya juga masih ada, dan cup holdernya juga masih ada di kiri dan bagian kanan ya pastinya. Nah, kemudian juga untuk seat pocket juga ada nih di bagian depan, dan ini bahannya enak banget dipegang tuh, halus gitu, halus pisan iya. Nah, untuk bahannya juga sampai ke jok-jok belakang baris kedua dan baris ketiga tuh sama tuh bahannya tuh, empuk banget, bludru gitu. Nah, namun memang tidak ada ini ya, mungkin karena ini captain seat kali ya. Jadi di sini tidak ada isofix, tidak ditemukan isofix. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, untuk di bagian atas ini yang menarik, ada fitur hiburan juga. Nice. Jadi ini berupa TV kecil. Kalau misalnya kalian punya keluarga, lagi bawa keluarga banyak sampai ke kursi belakang, pengen punya hiburan, bosen di jalan, tinggal setel aja guys TV-nya. Dan kalau misalnya mau setel film, disetelnya dari depan. Jadi kita bisa nontonnya dari dua tempat ya. Kalau misalnya dari belakang mau nonton misalnya kejauhan, tinggal tonton dari sini. Kayak di bus-bus malam gitu pokoknya. Dan di sini juga ada lampunya ya. Tuh, lampunya warna kuning ini. Dan lampu bacanya juga di bagian depan nih ada nih. Dan AC-nya sini kita bisa atur. AC ini tidak bandel ya guys, karena AC ini kita bisa atur nih. Tuh. Nah. Dan AC-nya ini nggak double blower guys. AC-nya ini triple blower sampai ke bagian belakang. Tuh. Cuma memang untuk AC yang bagian belakang ini baru bandel guys, AC-nya tidak bisa diatur. Jadi AC-nya hanya bisa diatur di bagian sini aja. Nah, untuk
handle sendiri dia fix ya, yang tidak retract gitu. Jadi ya hati-hatilah kalau misalnya kalian mau, takutnya kepala kalian mentok kan. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir lagi, headroomnya luas banget dengan tinggi saya yang 170 cm. Tuh, luas banget ini. Tinggi maksudnya ya. Kemudian juga untuk legroomnya sendiri tuh lapang banget. Ini kita coba paling majuin paling depannya. Udah mentok nih. Tuh, masih dapat guys. Apalagi kalau dimundurin. Nah, makin luas. Tuh. Jadi ini bener-bener mendapatkan kesan captain seat dengan mumpuni dan enak banget pastinya. Nah, untuk lampu bacanya juga di bagian belakang juga ada nih. Tuh. Jadi nggak pelit-pelit lampu ya. Tuh. Nggak pelit lampu dan nggak pelit AC. Sekali lagi, kesejahteraan di penumpang baris ketiga diperhatikan oleh Toyota Kijang Innova. Nah, ini dia sensasinya duduk di baris ketiga guys. Jarang-jarang kan gue ada duduk di baris ketiga, karena ini menjelang bulan suci Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin nih rasanya kalau misalnya kita jadi penumpang di baris ketiga. Memang untuk legroomnya sendiri tidak terlalu lapang ya, tapi ini masih cukup banget, masih enak. Dan headroomnya sendiri juga masih dapat, masih oke kok. Nah, untuk di sebelah kanan sini kita bisa menemukan 2 buah cup holder, dan untuk di sebelah kiri anehnya cuma 1 ya. Jadi kayak gak simetris gitu. Gue kalau misalnya orang-orang yang perfeksionis gitu yang lihat ini kayak meronta-ronta gitu, kayak kenapa di sebelah kiri nggak 2 aja sekalian gitu ya. Nanggung ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, tadi kan kita udah bahas beberapa interior nih. Ada fitur keamanannya nggak bang? Udah pasti ada dong. Untuk fitur keamanannya sendiri, pastinya mobil ini dilengkapi dengan fitur ABS, memang tidak dilengkapi dengan Vehicle Stability Control ya. Dan pastinya juga ada fitur tadi sensor parkir ya, yang ngebantu kita kalau misalnya lagi parkir di tempat sempit, jadi dia langsung bunyi nit, jadi lebih aman. Nah, kemudian juga di depan dilengkapi dengan dual SRS airbag, jadi amit-amit crash nih, jadi ada bantalan yang pastinya melindungi kalian. Dan pastinya guys, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling menarik, yaitu harga. Nah, untuk DP-nya sendiri, mobil ini DP-nya coba ditebak dulu deh, 10 juta kah atau 5 juta? Ah, kalian salah guys. Untuk DP-nya sendiri yaitu 0 rupiah aja. Jadi kalian tidak perlu modal. Sebenarnya perlu modal sih, perlu modal ya, tapi untuk modal kayak Grab aja misalnya ke Alison ya. Nah, kalian tinggal BI checking, proses sehari, 2 hari, 3 hari jadilah pokoknya. Kalau misalnya BI checking nyaman, kalian langsung bisa bawa pulang mobil ini dengan modal 5 ribuan aja kali ya. Atau ya pokoknya tergantung jarak rumah kalian ke Alison Automobile lah pokoknya. DP-nya 0 aja guys, kalian gak salah dengar. Nah, untuk harga case sendiri di angka 199 juta guys. Unitnya masih kinyis-kinyis, kilometernya baru 80 ribuan aja guys. Jadi tahun 2015 kilometer 80 ribu itu tergolong masih low. Nah, pastinya case-nya 199 juta itu masih bisa nego. Kalau misalnya kalian datang ke Alison Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro sektor 7, atau kalau misalnya kalian bingung lokasinya ada di mana, kalian tinggal ketik aja Alison Automobile yang lokasinya ada di Google Maps. Pasti langsung muncul, oke? Nah, yang tidak kalah menarik guys, mobil ini cocok buat kalian bawa pulang pas mudik. Dan juga ada promo menarik lainnya, yaitu kalau misalnya kalian beli mobil di Alison Automobile, kita lagi ada promo bulan Ramadan sampai ke tanggal Lebaran nanti. Yaitu promonya apa? Promonya adalah Lucky Dip. Jadi kalau misalnya kalian beli mobil di sini, kalian mendapat kesempatan undian berupa Lucky Dip senilai 15 juta rupiah aja kalau kalian beruntung ya. Nah, semoga aja beruntung nih puasanya. Nah, kemudian juga ada promo-promo menarik lainnya, yaitu voucher bensin senilai 100 sampai 500 ribu rupiah, kemudian voucher e-tol senilai 250 ribu rupiah, dan juga ada cashback trade-in buat mobil kalian yang mau dijual kemudian ganti baru sama yang di Alison, itu senilai 2 juta rupiah aja guys. Menarik banget lah pokoknya. Kapan lagi kalian misalnya beli mobil di sini terus dapat THR senilai 15 juta rupiah secara Lucky Dip ya. Menarik banget kan? Dan pastinya ini adalah promo yang akan berlangsung selama-lamanya sampai hari kiamat lah pokoknya. Yaitu Alison Automobile menyediakan layanan garansi mesin selama 1 sampai 3 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Dan juga tidak kalah penting, cicilannya juga mulai dari 3 jutaan aja, dan beberapa DP-DP menarik lainnya yaitu DP 0
1 juta atau sampai 5 juta rupiah. Jadi rasanya kayak DP motor ya. Dan juga dengan garansi 1 sampai 3 tahun itu beli mobil bekas rasa mobil baru pastinya. Nah, segitu dulu aja guys untuk konten review Toyota Kijang Innova 2.G Luxury 2015 yang tipe Matic. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya Instagram dan TikTok, jangan lupa guys untuk follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagus.id atau Mobil Bagus Indonesia yang logonya biru-biru sebiru lautan. Oke? Gue pengen ngabuburit dulu nih bareng keluarga karena cocok lah ya mobil ini. Oke, gue mau ngabuburit dulu nih bareng keluarga pakai mobil ini karena rasanya sabi banget nih kalau misalnya mobil ini pakai ngabuburit. Gak cuma mau mudik doang dong. Nah, gue Jose, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian dan subscribe pastinya. Cabutlah pokoknya. Lupa nggak bisa keluar dari sini. Harus ke depan guys.